Halo, selamat pagi anak-anak yang baik. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran agama Katolik pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2020. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3 dengan judul Beriman. Anak-anak, sebelum itu mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita dan Ibu akan pimpin melalui video ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaanmu pada hari ini. Kini utuslah Roh Kudus menerangi akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu memusatkan perhatian pada pelajaran hari ini, sehingga kami mampu membuka hati untuk menanggapi karya penyelamatanmu dengan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, langsung saja untuk memahami lebih mendalam tentang iman, maka kita harus juga memahami tentang wahyu. Kenapa? Karena iman itu tidak dapat dipisahkan dari wahyu ilahi. Apa sih yang dimaksud dengan wahyu? Wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, yang berbicara dengan manusia, yang berhubungan secara pribadi dengan manusia. Wahyu Tuhan berupa sapaan. Jadi wahyu yang dimaksud itu berupa sapaan, pernyataan ataupun tawaran dari Tuhan kepada manusia. Wahyu Tuhan dapat diketahui melalui apa? Ciptaan Tuhan sendiri di dalam diri manusia dan peristiwa-peristiwa hidup yang dialami manusia dan kitab suci. Nah, aspek-aspek di dalam beriman. Yang pertama, iman adalah rahmat dan anugerah. Iman itu adalah satu-satunya rahmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada setiap orang. Iman itu bersifat personal. Iman itu bersifat pribadi manusia dengan Allah. Jadi hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia di sini maksudnya secara perorangan, ya. Secara personal. Kemudian beriman itu merupakan suatu proses, ya. Setiap orang itu beriman itu merupakan satu proses dari yang misalnya belum beriman, ya. Seiring berjalannya waktu, dia menemukan sesuatu hal yang baik, yang tentunya akhirnya membuatnya dia semakin beriman. Ya. Jadi beriman itu juga merupakan suatu proses. Ya. Nah, kita lihat pengertian dari iman itu sendiri. Jadi iman adalah tanggapan atau jawaban atas wahyu Allah. Kita sudah bahas tentang wahyu itu apa, pernyataan atau panggilan Allah, ya. Jadi iman merupakan tanggapan atau jawaban atas wahyu Allah itu sendiri. Bisa dikatakan juga bahwa iman adalah penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Penyerahan diri kita manusia secara total kepada Allah, ya. Ini tentang pengertian iman. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita melihat makna beriman itu. Ya. Yang pertama, beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Dengan kata lain, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Nah, penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan manusia. Sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendak Allah sendiri. Tidak ragu-ragu, ya. Jadi tidak ragu-ragu kalau kita mau menyerahkan diri kepada Allah. Nah,
beriman juga mempunyai manfaat tentunya. Nah, jika kita mampu menjalani hidup dengan benar, maka dapat memberikan manfaat bagi kita. Misalnya, hidup ya, kita tidak akan khawatir akan hidup yang sedang dijalani. Kemudian, kita pasti akan merasa dekat dengan Allah. Sehingga apa? Hidup kita merasa aman, merasa damai, merasa tenang, ya. Kita akan optimis dalam menatap hidup, ya. Ini kira-kira menjadi manfaat apabila kita hidup beriman, menjalani hidup dengan benar. Nah, iman harus disertai dengan perbuatan, ya. Jadi iman tanpa perbuatan sebenarnya adalah mati. Percuma kalau kita beriman saja tetapi kita tidak berbuat, ya. Jadi iman dan perbuatan itu harus berjalan seiring. Anak-anak, nah, orang dapat disebut benar-benar beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya di dalam hidup sehari-hari. Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Nah, manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Sebaliknya, ya. Kita contohnya masuk gereja. Kita sering masuk gereja tetapi kita tidak berbuat sesuai dengan keyakinan kita. Kita rajin masuk gereja tetapi di dalam kehidupan sehari-hari hidup kita tidak sesuai, ya, dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Nah, relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa saja, ya. Rajin masuk gereja hanya mulai puji-pujian saja, tetapi juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari, terutama melalui perbuatan baik yang tentunya menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang dialami oleh mereka yang tidak punya iman? Nah, bagi orang yang menjalani hidup tanpa iman, otomatis akan diliputi oleh rasa takut, gelisah, kegelisahan, tidak punya harapan, cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, dan sebagainya. Ya, ini kira-kira yang menjadi apa yang akan terjadi apabila kita tidak punya iman. Nah, anak-anak, dari pandangan Santo Yakobus dan Santo Paulus menjadi jelas bahwa sangat pentinglah beriman di dalam hidup manusia, ya. Dengan beriman berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Baik, materi kita tentang beriman pada hari ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih, anak-anak yang baik. Ingat, minggu depan kita ulangan harian yang pertama. Silakan anak-anak pelajari materi-materi yang sudah diajarkan pada pembelajaran online, ya, materi 1 sampai 3. Oke, sampai jumpa minggu depan. Mari kita tutup dengan doa penutup dengan mendoakan kemuliaan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, salam sehat. Sampai jumpa minggu depan.